Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aza Ulia Fauziani, mahasiswi Universitas Pamulang, Program Studi Sastra Indonesia. Nah, kali ini saya sedang berada di halaman kampus Universitas Pamulang, terkhususnya di kampus Victor. Kali ini saya akan mewawancarai mahasiswa Universitas Pamulang yang memiliki hasil karya sastra. Ingin tahu kelanjutannya seperti apa? Tonton sampai habis. Nah, kali ini saya sudah berada bersama narasumber saya. Sebelum lanjut ke wawancaranya, pertanyaannya itu, boleh kakak perkenalkan diri kakak terlebih dahulu? Aku Ibnu Sina namanya. Masih kuliah, mahasiswa semester 9. Apa lagi? Udah itu aja. Karya sastranya itu berupa apa, Kak? Kalau karya sastra yang sudah terbit itu berupa novel satu. Untuk karya pertamaku judulnya Eliana Menjelma Cahaya. Lalu yang kedua itu yang baru kemarin terbit, Kematian si Penulis, itu antologi cerpen. Apa yang menginspirasi kakak itu untuk menulis buku tersebut? Kalau yang menginspirasi itu sebetulnya keresahan hati gitu ya. Karena kan dalam menulis sebuah karya itu kadang tertimpanya hati, bukan tertimpanya hati, maksudnya ketika hati ditimpa sesuatu yang pedih gitu ya, kadang itu tuh yang menjadi pemantik untuk menuliskan sesuatu gitu. Jadi inspirasi utamanya itu adalah ya keresahan gitu, sebetulnya. Tema utama dari yang novel kakak buat itu apa? Kalau temanya itu ya seperti tema pada umumnya gitu, romance. Tapi di balik romance-nya itu ada beberapa yang terselubung gitu. Kayak sempat dibaca salah satu dosen filsafat, di situ mengandung unsur filsafat Islam sebetulnya gitu. Jadi filsafat Islam yang dibungkus oleh romance gitu. Jadi romance-nya itu ibaratnya sebagai jalannya gitu. Tapi intisarinya itu sebetulnya ya filsafat Islam gitu, tasawuf, lebih ke tasawuf. Kalau karakter favorit kakak dalam novel yang kakak buat itu siapa? Oh, tokoh utama maksudnya. Tokoh utamanya itu namanya Halim. Jadi Halim itu seorang pemuda yang mengalami yang namanya quarter life crisis ya mungkin ya kalau sekarang tuh bilangnya. Jadi dia mengalami kebimbangan dalam hidupnya gitu. Jadi dia tuh seorang pemuda yang mencari jati diri gitu. Nah, dalam perjalanannya itu dia bertemu dengan seorang pria tua. Nah, pria tua itulah yang membuat si Halim ini menemukan satu kata berupa teka-teki gitu ya. Kata itu cahaya gitu. Nah, jadi si Halim ini berjuang untuk mencari jawaban atas cahaya yang dikatakan si pria tua itu. Kalau itu novel pertama gitu. Kalau novel kedua ya, kalau yang buku kedua kan antologi cerpen ya. Nah, itu ya tokohnya macam-macam karena ceritanya kan beda-beda. Itu isinya 10 cerpen gitu. Jadi kebanyakan tokohnya aku ya, sudut pandang orang pertama kalau yang di antologi cerpen. Ada nggak sih tantangan yang kakak hadapi sama penulisan buku tersebut? Banyak. Kalau khususnya yang kemarin itu tantangannya adalah aku harus menghadapi kebimbangan antara menulis fiksi atau menyelesaikan skripsi gitu. Jadi menulis fiksi buku kemarin itu aku harus mengorbankan 1 semester menunda untuk membereskan skripsi gitu. Jadi ya sekarang akibatnya atau dampaknya ya aku menambah semester gitu. Jadi semester 9 sekarang. Harusnya udah sidang, udah wisuda lagi. Teman-temanku udah pada wisuda semua. Jadi berapa lama tuh, Pak, penulisannya? Kalau yang mana nih? Yang pertama? Buku pertama. Buku pertama itu cerita usai sekitar 2 bulan. Itu mentah ya. Terus proses penyuntingan selama kurang lebih 2 bulan juga gitu. Baru setelah itu bisa terbit. Karena yang penting dalam menulis karya itu tulisan kita itu diuji dulu sebelum diterbitkan. Jadi kita kasih tuh tulisan kita, naskah kita yang masih mentah itu ke orang-orang yang mungkin lebih paham gitu ya soal penulisan. Nah, kalau penilaian mereka itu kira-kira layak untuk terbit, maka baru kita terbitkan gitu. Jadi aku termasuk orang yang nggak bisa sembarangan untuk nerbitin karya gitu. Jadi harus diuji dulu logikanya, terus
alur ceritanya juga gitu. Itu sih Pesan moral yang tersampaikan? pesan moral ya. Sebetulnya kalau pesan moral itu kan bukan tugas penulis yang harus mencari pesan moral gitu. Jadi tugas penulis itu hanya menulis. Nah, pesan moralnya itu atau maknanya gitu ya, makna ceritanya itu yang bisa menafsirkan itu ya pembaca gitu. Jadi biarkanlah pembaca itu menafsirkan pesan moralnya secara bebas. Jadi si penulis ini ya nggak wajib untuk menjelaskan pesan moralnya gitu. Kalau menurutku gitu ya. Jadi karena setiap orang tuh pasti punya sudut pandang kebenaran yang berbeda-beda. Terus ukuran moral tiap orang juga berbeda gitu. Jadi biarkan saja pembaca yang mengambil pesan moral masing-masing gitu. Itu sih. Menurut kakak nih, adanya platform seperti Wattpad itu ngaruh nggak untuk memudahkan para penulis menuangkan ide-ide tersebut ke jelas ya, itu lumayan sangat membantu sebetulnya gitu ya, apalagi seperti kita penulis pemula gitu. Wattpad itu kan suatu media yang dibuat untuk memudahkan karya kita tuh agar dibaca orang kan gitu ya. Itu bagus gitu. Tapi kalau aku pribadi nggak pakai media itu gitu. Karena aku lebih ingin membuat tulisanku itu matang secara isi dulu gitu. Jadi nggak mau sebelum ini matang dibaca orang dulu gitu melalui Wattpad tadi gitu. Ya aku termasuk yang nggak pakai Wattpad, tapi kalau aku perhatikan itu termasuk media yang membantu sebetulnya untuk penulis pemula. rencana kakak selanjutnya apa nih? Apakah ingin membuat buku lagi atau ada sesuatu? Pasti. Kalau menulis itu kan awalnya aku iseng sebetulnya gitu. Tapi setelah dijalani ternyata itu menjadi semacam kalau anak sekarang bilang itu tempat healing gitu. Jadi kalau orang berpikir menulis itu pusing, justru aku menjadikan nulis itu sebagai media untuk menghilangkan pusing gitu. Jadi rencana selanjutnya pasti menulis. Aku pun di tengah-tengah menyelesaikan skripsi ini sedang menulis juga bentuk novel. Itu udah dapat sekitar 18.000 kata. Itu aku spill sedikit deh gitu. Nanti rencananya aku kasih judul Orang Waras gitu. Tapi tokoh utamanya itu orang gila yang kemana-mana telanjang. Jadi itu rencana ke depan pasti menulis terus. Karena setelah kita terjun ke dunia penulisan, kita semacam merasakan kecanduan sebenarnya gitu. Jadi kayak nggak bakal bisa berhenti gitu. Kecuali emang aku udah nggak bisa menghirup udara lagi gitu, baru mungkin berhenti di situ. Boleh ceritakan sedikit nih secara singkat tentang alurnya? Ya, jadi kalau novel selanjutnya maksudnya? Sebelumnya yang pertama. Oke, yang pertama itu ya tadi tentang seorang pemuda yang bernama Halim tadi yang bertemu pria tua. Dia ini kan aku bikin seorang mahasiswa di kota Serang gitu. Terus tiba-tiba dia mengalami satu keguncangan batin gitu ya. Lalu dia merenunglah di sebuah makam keramat dan di situ dia ketemu sama kakek-kakek gitu, pria tua gitu. Nah di situ pria tua itu bilang, kamu itu harusnya pulang ke kota asalmu gitu. Karena cahaya yang kau cari itu ada di sana gitu. Nah di sana si Halim ini merasa bingung, cahaya itu maksudnya apa? Cahaya apa sih maksudnya? Nah akhirnya dia pulang lah, dia drop out dari kampus di Serang itu. Nah ketika dia pulang ke kota asalnya, dia kuliah lagi di situ. Nah kuliah lagi, dia ketemulah sama seorang perempuan. Perempuan ini seorang mahasiswi, tapi dia sambil kuliah dia berdagang di kantin. Nah tiba-tiba dia merasakan ya jatuh cinta lah gitu. Nah lalu dia menganggap kalau cahaya yang dimaksud itu ya si perempuan ini gitu. Tapi ternyata perempuan ini di dalam proses perjalanan dia PDKT lah gitu ya, ternyata udah punya pacar gitu. Nah, ternyata si perempuan ini dihamili oleh pacarnya. Jadi si Halim ini seperti semacam jadi badut gitu, yang mau bertanggung jawab atas kehamilan si perempuan ini namanya Eliana, kehamilan Eliana ini gitu. Nah si Eliana akhirnya di situ pulang kampung karena kan hamil di luar nikah ya. Pacarnya ini aku buat kabur ceritanya. Nah ketika si Halim mau menghampiri ke kampungnya, mau melamar gitu ya,
ternyata ditemukan Eliana sudah gantung diri. Akhirnya disitulah si Halim menyadari kalau cahaya yang dimaksud si pria itu bukan perempuan gitu, tapi suatu hal yang lebih lebih dalam lagi gitu. Ya cahaya itu tuh yang nggak mau aku kasih tahu ke Anda gitu. Gitu. Itu saja wawancara kita kali ini. Terima kasih Kak sudah mau diwawancarai. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke pemirsa, itu dia wawancara seputar hasil karya sastra yang dimiliki oleh narasumber saya, yaitu Kak Muhammad Ibnu Sina. Terima kasih banyak sudah menonton dan menyimak video saya hingga akhir. Semoga wawancara ini bermanfaat khususnya bagi penonton. Semoga termotivasi dan mempunyai keinginan untuk dapat membuat dan memiliki hasil karya sastra. Saya Azza Ulia Fauziani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.